Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, bapak-bapak, bunda-bunda sehat pagi ini. Alhamdulillah, ada Bunda Elsa ya. Tadi ada Pak Agus tuh ya, sudah standby juga, sudah rapi Pak Agus, Masya Allah. Ada Ibu Siti Karimah, kemudian ada Ibu Eti Helinali yang juga sudah standby. Ada Bu Eva, ada Ibu Nur Aliyah Rifdayuni, ada Kak Junaini. Kayaknya ibu juga nih ya. Ada Ibu Siti Khadijah, ada Bunda Novia, ada Bu Nur Islah, ada Ibu Mega. Oh, Masya Allah sudah banyak nih pagi hari ini yang sudah standby. Dari Ibu Ami di Batam, Alhamdulillah sehat Mas Nuga. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat juga. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu Ayah Bunda kita bisa kumpul lagi pagi hari ini di titik balik ya, kita belajar lagi, kita ketemu lagi untuk yang pekan lalu belajar juga nih bareng-bareng dengan mentor kita satu ini. Insya Allah pekan lalu sudah kita belajar banyak, nah insya Allah pekan ini juga kita akan lebih banyak lagi insya Allah ya. Baik Bapak Ibu, di awal kita sama-sama bersyukur dulu dan bersolawat ya, kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita membiasakan ini jadi bukti dan ini jadi satu hal yang bisa kita bawa sama Allah bahwa insya Allah tiap hari kita bersyukur, insya Allah tiap hari kita punya semangat, insya Allah tiap hari kita selalu punya gairah terbaik untuk bisa melihat setiap nikmat, untuk bisa menikmati setiap rizki yang sudah Allah kasih, setiap momen dan kesempatan yang sudah Allah titip buat kita, maka insya Allah Bapak Ibu Ayah Bunda semoga titik balik juga bisa konsisten, bisa nemenin Bapak Ibu Ayah Bunda semua ya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sudah ngopi, sudah ngeteh, atau ada yang saum hari ini? Oh belum, Bu Siti Karimah nggak saum tapi belum ngopi, belum ngeteh ya. Jangan sampai ngantuk-ngantuk nih Bunda Ami nih, Masya Allah ya. Jangan sampai pagi hari ini karena kurangnya asupan yang hangat-hangat, kita ikut kajiannya malah ngantuk-ngantuk ya. Jadi boleh sambil siapin teh, siapin kopi, siapin apapun energen. Wah, Kang Nuga promosi. Enggak Bu, enggak promosi. Kita enggak punya produk energen Bu. Insya Allah ya. Jadi silakan ya. Boleh sambil ngemil, ya yang mendukung lah supaya matanya melek gitu ya. Apalagi mungkin di beberapa daerahnya hujan. Tuh, jadi semoga kajian kita pagi hari ini Allah jagain dari ngantuk-ngantuk gitu ya Insya Allah. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, seperti biasa, Nuga mau membuka kajian kita pagi ini dengan peluang kontribusi, peluang sedekah. Jadi kalau kita lihat kisah-kisahnya para sahabat ya, terutama para khulafaur rasyidin yang mana mereka selalu berlomba-lomba gitu untuk bisa terus jadi yang terdepan ketika ada syariat terkait dengan sedekah ya. Kalau ada kisah yang masyhur ketika Umar bin Khattab mendengar perintah jihad dengan harta dari Rasulullah, beliau langsung pulang bawa setengah hartanya tuh ya. Terus datang ke Nabi Muhammad dan beliau berpikir dalam hatinya bahwa saya harus bisa lebih dari Abu Bakar katanya itu. Saya akan bawa setengah harta saya. Dibawalah setengah hartanya. Terus Rasul nanya, "Ya Umar, lalu apa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Terus Umar jawab, "Sama seperti ini." Artinya kan setengah hartanya dibawa. Jadi yang ditinggalin tuh sama dengan yang dibawa. Terus nggak lama Abu Bakar datang juga ngasih hartanya. Terus Rasul nanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Hanya Allah dan Rasulnya. Dari situ Umar bin Khattab barulah langsung. Mulai hari ini saya menegaskan bahwa saya tidak akan pernah lebih daripada Umar. Nah kita pernah nggak sih Bapak Ibu yang benar ngerasa banyak orang udah berbuat kebaikan, kita tuh juga terpacu untuk berbuat baik lagi, terpacu untuk bisa lebih lagi, berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Maka insya Allah semoga kami dari titik balik bisa menyediakan wadah tersebut untuk Bapak Ibu Ayah Bunda semua supaya juga titik balik bisa berjalan dengan panjang gitu ya. Makin banyak orang yang ikut, makin Allah hadirkan banyak manfaat buat kita semua gitu ya dan kontribusi kita insya Allah Allah lihat karena kita sama-sama mendukung sebuah komunitas yang insya Allah bisa memberikan ilmu, bisa memberikan hikmah dan semoga kita bisa bawa harta-harta yang sudah dititipkan ini ke hadapan Allah gitu sebagai bukti cinta kita. Nah, jadi mangga silakan Bapak Ibu boleh di-scan barcode-nya atau salin nomor rekeningnya seperti biasa ya di Bank BSI 71788677703 atas sama titik balik. Mangga ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda, Noga mau singkat saja ada informasi dua hal ya. Pertama, kita akan ada kelas intensif Ramadan Total Upgrade nih yang mana akan diselenggarakan tanggal 10 sampai 16 Februari.
Nanti insya Allah kita akan mempersiapkan Ramadan sebaik mungkin ya. Ini bukan cuma niat, bukan cuma ilmu, bukan cuma motivasi. Insya Allah kita akan sama-sama setting tubuh kita di sini, gitu ya. Jadi insya Allah ini jadi kelas yang apa namanya tanpa jeda selama 7 hari intensif, nggak ada jeda 10 sampai 16. Kemudian setelah kelasnya selesai kita akan komitmen ada mentoring 30 hari selama bulan Ramadan, supaya apa, supaya setelah Ramadan selesai kita jadi jauh lebih siap untuk bisa menghadapi kehidupan pasca Ramadan ya. Jadi badannya lebih lebih oke, tetap fit, tetap bisa punya pola hidup dan pola pola beraktivitas yang baik, energinya tetap terjaga sepanjang tahun ya. Semoga ini jadi manfaat buat kita semua. Jadi mangga yang belum daftar silahkan daftar. Seingat Nuga ada 40-an apa 50 orang yang sudah daftar ya. Segeralah jadi bagian dari kelas ini insya Allah ya. Dan di pekan depan kita akan sama-sama belajar sama Ustadz Indra di filosofi sholat part ketiga yang akan spesifik bahas sholat hajat. Ya insya Allah nanti teman-teman titik balik juga akan kirimkan link daftarnya. Selebihnya informasi tetap pantau grup saja seperti biasa. Oke? Bismillah. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda gimana sudah siap pagi ini? Boleh supaya kita sama-sama memastikan yang kalau yang on cam bisa angkat jempol ya. Nah yang off cam ini yang Bapak Ibu udah siap belum nih yang off cam? Caranya gimana? Caranya ramein kolom chatnya. Bilang siap, 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 siap gitu ya. Insya Allah. Dan sekarang Nuga mau sapa-sapa dulu mentor kita pagi ini. Assalamualaikum Mas Masda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nuga. Masya Allah. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Jakarta ada sedikit gerimis menambah indahnya pagi ini, Kang. Waduh, Masya Allah. Ngomong-ngomong kostum kita senada nih Mas Nah Masda. ini dia kan. Ini tidak direncanakan, namun ya alhamdulillah ini sepertinya ada keterpautan hati mungkin ya Mas kita. Chemistry-nya Aduh. terbangun mulai ini kan. Amin. Semoga rezeki saya kayak Mas Masda. Amin ya Iya, Allah. amin, amin, amin. Semoga kita semuanya dapetin rezeki Amin. terbaik buat kita ya. Insya Insya Allah Allah, dimulai insya dari Allah. pagi ini ya. Baik, izin Mas Masda seperti biasa. Mungkin bisa minta tolong di-spill dulu. Kira-kira pagi hari ini kita akan bahas putar apa aja, Mas? Baik. Pagi hari ini kita akan kembali membahas terkait kesehatan mental. Namun ini sequelnya itu ya. Kalau misalnya film Avenger itu kan ada Avenger keduanya gitu. Maka untuk yang hari ini kita tuh akan coba untuk mengeksplor lebih dalam lagi terkait bagaimana sih caranya kita bisa meningkatkan kesehatan mental. Karena kemarin ada 4 strateginya. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam salah satu strategi dulu nih ya. Jadi selain kita sudah belajar kulitnya, sekarang kita akan belajar juga dalamannya seperti apa. Gitu ya. Insya Allah pada pagi hari ini bukan hanya sekedar pengetahuan yang bisa didapat oleh ayah bunda semuanya ya, kita semuanya, melainkan juga keterampilan dalam mengelola mental itu sendiri. Insya Allah itu langsung kita praktekkan dan kita jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat keluarga kita yang kita ajarkan nantinya. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Syukuran jazakallah khair, Mas Masda. Jadi Oh Bapak iya Ibu, ini Kang. insya Ya. Allah bisa apa namanya aplikatif banget nih ya Ya. buat kita semua. Nah, silahkan siap-siap, siapkan catatannya Hmm. supaya nanti makin bisa mindful dalam rangka mengikuti kajian kita pagi ini. Tapi seperti biasa, sambil siap-siap, kita nonton dulu ya. Kita sama-sama saksikan video yang berikut ini. Ramadan datang setiap tahun. Tapi jujur, apakah tubuh dan ibadahmu benar-benar naik level? Kita puasa, kita sholat, kita niatkan ibadah sebaik mungkin. Tapi realitanya, tubuh justru cepat drop, emosi mudah meledak, fokus hilang di siang hari, dan khusyuk hanya mampir sebentar lalu pergi. Hal ini terjadi karena tubuh tidak pernah diajak bekerja sama dan mempersiapkan diri. Ramadan yang seharusnya menguatkan, justru melelahkan. Ibadah jalan tapi badan tumbang, hati ingin sepenuhnya hadir, tapi tubuh sudah kehabisan energi. Lebih menyakitkan lagi, setelah Ramadan selesai, semua kembali ke pola lama. Tidak ada yang benar-benar berubah. Padahal, sholat dan puasa bukan sekedar ritual. Ia adalah sistem aktivasi tubuh dan jiwa. Jika dipahami dengan benar, Ramadan seharusnya membuat tubuh lebih stabil, jiwa lebih tenang, dan ibadah terasa lebih hidup. Inilah yang dirancang dalam intensif kelas titik balik Ramadan Total Upgrade. Kelas ini akan jadi peta kerja yang nyata untuk mengaktifkan tubuh melalui sholat dan puasa. 7 sesi intensif, 30 hari pendampingan. Jika Ramadan tahun ini adalah kesempatanmu untuk benar-benar berubah agar lebih siap menghadapi hidup setelah Ramadan berlalu, maka jangan lewatkan. Daftar sekarang
dan jadikan Ramadan kali ini sebagai titik balikmu. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda semua, kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada Mas Masda Arif Riando, waktu dan kesempatan terbaik ini dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Sahabat titik balik semuanya. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Salam hormat kepada para guru. Salam hormat kepada keluarga besar titik balik ya. Kang Nuga, Mas Sansan, Kak Dira, dan keluarga besar titik balik yang lainnya. Serta yang saya hormati dan sayangi, sahabat-sahabat titik balik semuanya. Begitu juga jika ada keluarga besar Medina Community yang telah hadir pagi hari ini. Salam hormat semuanya. Terima kasih sudah bersamai. Ya. Pada saat saya tadi bertanya, bagaimana kabarnya? Apakah sehat sahabat-sahabat semuanya? Kira-kira apa yang langsung terpikirkan di benak sahabat semuanya ketika ditanyain sehat? Mungkin yang paling muncul dalam benak kita adalah terkait dengan sehat atau tidaknya fisik kita ya. Mungkin seperti itu ya. Sehat ini tidak pusing, ya. Badan lagi enak, dan sebagainya. Namun, perlulah kita pahami bersama sahabat semuanya. Kesehatan itu pada dasarnya adalah sebuah sistem. Kita bayangkan ini ibarat mesin. Ada bagian-bagian di dalamnya yang saling terkait, saling terhubung satu sama lain. Seperti roda gigi berputar dan saling membantu, saling berfungsi dan saling mempengaruhi. Maka di dalam kesehatan, sistemnya itu bukannya sekedar kesehatan fisik belaka. Di balik itu masih banyak lagi sistem yang lainnya. Ada pula yang namanya kesehatan finansial ya. Mungkin yang paling banyak kita bahas adalah kesehatan fisik dan finansial karena itu terasa dan terlihat sekali ya. Namun di balik itu ada juga yang lebih dalam lagi. Yang tanpa sadar seringkali menjadi roda terkuatnya kita. Yaitu kesehatan mental di mana ada pikiran dan jiwa kita di dalamnya. Bahkan ketika kesehatan mental kita ini dalam keadaan yang optimal, pada saat kesehatan fisik dan finansial mungkin sedang guncang, insya Allah hati kita tetap merasa tenang. Namun, ketenangan itu sendiri sahabat semuanya. Seringkali tak kita sadari merupakan ketenangan yang semu. Ketenangan yang cuma muncul dari senyum ataupun postingan yang kita bagikan di sosial media. Bisa jadi ketika sebuah ujian besar yang datang, hancur berantakanlah kita. Karena ketenangan tersebut tidaklah dibangun dengan pondasi yang kuat, pondasi kokoh, pondasi yang hakiki. Maka bagaimana caranya untuk membangun kesehatan mental yang hakiki? Ingat dalam surat Ar-Rod ayat 28, Allah berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Tadi disampaikan ya sahabat-sahabat semuanya. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Maka untuk mendapatkan kesehatan mental yang hakiki, perlulah kita untuk selalu menautkan hati kita, diri kita kepada pencipta kita, Allah Azza wa Jalla. Maka dengan demikian sampailah kita, mental kita, jiwa dan pikiran kita pada kesehatan mental yang hakiki. Tidak hanya berdamai dengan dunia. Tak cukuplah itu sahabat. Tak cukup kita berdamai dengan hawa nafsu kita. Maka berdamailah dengan Allah melalui ketetapan-ketetapannya. Pagi hari ini sahabat semuanya, kita akan membahas lebih lanjut perihal kesehatan mental. Yang minggu lalu alhamdulillah sudah sempat kita bahas dulu secara general ya. Ada 4 indikatornya. Pertanyaan pertama buat sahabat semuanya. Karena di dalam hierarki pengetahuan, mengingat itu adalah pondasi paling dasar. Maka saya meminta bantuan kepada sahabat-sahabat semuanya. Silakan tuliskan di kolom chat. Apa saja 4 tanda sekaligus strategi untuk meningkatkan kesehatan mental yang telah kita bahas di minggu lalu. Oke, silakan ditulis. Saya sambil membaca ya. Oke, masih ingat tidak?
Bagi yang sudah ikut di minggu kemarin ataupun yang baru bergabung, mungkin ada kira-kira ini ya, perkiraannya ada 4 nih. Kira-kira apa saja ya? 4 tanda seseorang tuh sehat secara mental. Ya, sudah belajar. Ya, mengenali potensi diri satu, kenalikan potensi, ya benar. Ada yang pekerjaan, sabar, hilangkan sifat iri, mampu menyadari kemampuan. Oh, ya. Ada yang bisa langsung menyebutkan empat-empatnya? Oke, alhamdulillah, tapi pada dasarnya sahabat-sahabat semuanya sudah menyampaikan ya esensi dari 4 tanda itu sendiri. Tidak dendam ya. Oke, Masya Allah ya. Nanti kita akan, oh iya ada Bunda Anggi juga di sini ya. Nanti kita akan bahas lagi nih ya. Sambil saya izin untuk share dulu screen-nya sahabat-sahabat semuanya untuk mengingatkan kita terkait dengan apa itu 4 tanda kesehatan mental ya. Jadi sekilas diingat kembali ya, diingat-ingat, ditancapkan di dalam hati kita sehingga ini akan selalu bisa kita bawa kemana-mana sebagai ilmu yang bermanfaat. Ada 4 tanda atau indikator sehatnya mental seseorang. Ya, ini menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Internasional. Yang pertama adalah mampunya kita menyadari kemampuan atau potensi atau kelebihan yang kita miliki. Nah, ini istilahnya yang kemarin itu adalah syakilah. Ya, ingat ya. Nah, insya Allah di lain waktu, di lain kesempatan kita akan perdalam juga nih. Yang kedua adalah terkait dengan mampunya kita mengelola stres dan kecemasan sehari-hari. Ini diberikan lingkaran biru. Karena artinya ini akan kita dalamin pada hari ini ya. Yang ketiga adalah mampunya kita untuk belajar dan bekerja secara optimal. Nah, jika kita artikan mampunya belajar dan bekerja ini adalah wujud dari mampunya kita untuk terus bertumbuh. Karena ya sebagai manusia itu fitrah kita adalah memang untuk terus bertumbuh gitu ya. Untuk bertumbuh melalui belajar dan bekerja, cari ilmu. Dan yang keempat yang sangat-sangat saya sukai ini ya, pendekatannya adalah mampunya kita untuk berkontribusi secara positif kepada komunitasnya gitu ya. Maka dari tadi kita selalu disuguhkan video-video yang menggugah hati. Yang pada dasarnya ini adalah untuk membantu kita, mendorong kita untuk lebih berani berkontribusi secara positif kepada komunitas melalui syakilah kita. Nah, jika ada yang belum tahu apa syakilahnya, insya Allah di momen-momen datang kita belajar. Insya Allah juga di dalam total upgrade kita juga bisa berusaha untuk meningkatkan kualitas diri kita. Ya, memasuki bulan Ramadan adalah bulan yang harusnya menguatkan, bukan melemahkan ya. Maka insya Allah dengan mengikuti total upgrade itu akan banyak sekali membantu sahabat-sahabat semuanya mencapai potensi terbaiknya, terutama dalam hal spiritual. Ya, ayo diingat-ingat, kalau perlu di screenshot dulu nih. Ya, nanti ditampilkan di story tag saya dan titik balik ya, sahabat-sahabat semuanya ya. Oke, nah udah ya, udah. Tapi sekali lagi saya akan menyampaikan sebuah pertanyaan nih kepada sahabat semua. Karena di dalam proses belajar itu hampir selalu diawali dengan pertanyaan dulu. Ya, secara filosofis orang yang mulai bertanya itu artinya adalah dia sudah mulai mengetahui meskipun masih secara implisit. Memang harus mulai dengan bertanya. Bahkan dalam proses tafakur pun kita akan bertanya kan kepada diri kita sendiri. Ya, kita merenung. Merenung itu bentuknya adalah pertanyaan. Maka perenungan pertama yang saya ingin ajukan kepada sahabat semua adalah ujian kehidupan. Silakan tulis lagi di kolom chat sahabat semuanya. Apa sih pikiran atau impresi pertama yang muncul saat sahabat membaca kata-kata ujian kehidupan ini? Ayo, ini sekalian survei ya. Ayo, apa yang muncul di dalam pikiran sahabat semuanya terkait dengan ujian kehidupan? Ujian rumah tangga, apalagi supaya menjadi lebih baik, rasa tidak nyaman pada seseorang, sakit, sedih, jalani sesuai kesanggupan. Suami, Masya Allah. Amanah dan anak pertama, anak suami. Oke, baik ya. Ada wujudnya masing-masing ya, ada bentuk zalim dan sebagainya. Hidup pasti ada ujian. Terima kasih. Ya, yakin akan bisa terlewati. Ya, ya, benar sekali. Punya sakit yang menahun. Gitu. Namun jika saya tanyakan, apakah di sini ada sahabat-sahabat semua yang tidak pernah mengalami ujian kehidupan? Maka secara sederhana pun saya akan bisa menjawab tidak ada manusia yang bisa lepas gitu kan ya. Jika saja kita bisa mengadakan kuis di sini sahabat semuanya, kuis family 100 dengan surveinya gitu ya. Survei membuktikan, maka kurang lebih jawabannya akan seperti ini sahabat-sahabat semuanya. Apa pandanganmu tentang ujian kehidupan? Satu,
Ujian kehidupan pasti dialami setiap manusia. Nah, ini survei terbesar nih ya. Kedua, ujian itu tidak dapat dihindari. Tapi mungkin ya akan ada waktunya terlewati, cepat atau lambat. Ya. Yang ketiga, di mana ada kehidupan, di sana pasti ada keujian, ya kan ya? Pernah salah satu influencer mengatakan, ya hidup nih memang bukan waktunya untuk istirahat. Istirahat mah di surga nanti, di akhirat ya. Karena memang di sini akan banyak sekali perjuangan. Dan di setiap perjuangan itu kan ada ujian, ada tantangan yang perlu kita hadapi. Yang keempat tadi, sedang mengalaminya. Nah, di dalam prosesnya kehidupan kita, kita akan selalu bertemu dengan ujian kehidupan gitu, sahabat-sahabat ya. Bahkan empat hal ini, hasil survei ini, ya, ditambah dengan apa yang sudah sahabat-sahabat semua jawab di kolom chat. Itu memang demikianlah sifat dari ujian kehidupan kita, sahabat. Dan ini sangat-sangatlah relevan dengan apa yang sudah Allah firmankan kepada Nabi SAW ya, ratusan tahun yang lalu, sahabat semuanya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Memang fitrah manusia. Dan sungguh, ya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu. Dengan sedikit, ada apa di sini ya? Ada khauf, ada kelaparan, ada kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ya, memang secara fitrahnya manusia, sahabat-sahabat semuanya, itu akan menghadapi yang namanya ujian kehidupan. Akan menghadapi permasalahan dalam hidup. Maka secara psikologis akan sangat normal itu sahabat. Jika kita mengalami yang namanya stres ataupun kecemasan. Nah, di sini saya ingin kita semua berada di dalam dimensi yang sama ya untuk memahami apa sih arti dari stres dan kecemasan itu sendiri. Ya, saya ingin mengambil satu definisi ya, sederhananya. Stres itu adalah respon tubuh dan psikologis terhadap tantangan atau ketika kita menghadapi suatu tantangan dan bahaya gitu ya. Psikologis di sini berarti ada respon pikirannya, ya, respon perasaan atau emosi kita, kurang lebih seperti itu. Sedangkan kalau kecemasan itu adalah alarm internal diri kita akan datangnya potensi bahaya. Dan ini artinya kecemasan itu menuntut reaksi. Apabila kecemasan itu menuntut reaksi, besar kemungkinan berarti ini adalah manfaat juga buat kita ya. Bahaya sekali kita ketika kita bertemu dengan potensi bahaya, tapi kita tidak bereaksi apa-apa, gitu ya, tidak mempersiapkan diri kita. Itu mungkin menjadi suatu hal yang berbahaya buat kita. Maka hal pertama untuk mengelola stres sehari-hari bagi diri kita nih sahabat-sahabat semuanya adalah dengan memiliki husnuzon atau pandangan yang positif terhadap gejala-gejala yang muncul. Namun syaratnya adalah tidak berlebihan ya. Stres, kecemasan itu merupakan hal yang positif juga jika sesuai dengan batasannya. Stres dan kecemasan ini adalah ciptaannya Allah juga untuk kita. Dan pada dasarnya semua yang datang dari Allah itu sifatnya baik. Semua takdir adalah baik. Gitu ya. Dan jika kita coba untuk telaah lebih lanjut sendiri untuk surat Al-Baqarah ayat 155, baik di ayat-ayat sebelumnya maupun ayat-ayat setelahnya gitu ya. Itu memang berbicara tentang bukan hanya terkait dengan cobaan yang ada, tapi juga tentang solusi dan peluangnya. Ya. Ya, insya Allah di dalam kajian-kajian berikutnya kita akan belajar tentang kesabaran ya, yang terkait dengan surat Al-Baqarah ini ya, yang sebelumnya inna sobirin, tentang Allah yang bersama dengan orang yang sabar, tentang kalimat istirja dan sebagainya gitu. Nah, sekarang sahabat-sahabat semuanya, kita sudah sepaham nih ya, bahwasanya ujian kehidupan tuh pasti akan dialami oleh manusia. Dan mungkin wujudnya akan berbeda-beda tiap orang, unik tiap para orang. Maka perenungan kedua yang ingin saya ajak kepada saudara-saudara semuanya adalah jika semua manusia pasti akan diuji dan kita nggak bisa menghindar, penghindaran itu tidak bisa menjadi solusi sahabat. Maka hal apa sih yang masih bisa dilakukan oleh manusia? Hal apa yang masih ada di dalam kendali kita? Silakan tuliskan di kolom chat sahabat-sahabat semuanya. Apa hasil tafakur sahabat-sahabat semuanya terkait ini? Apa yang masih bisa kita lakukan? Dan yang masih dalam kendali kita. Oke. Ikhtiar. Yes. Respon kita. Insya Allah. Ya, responnya. Respon kita. Ya. Mengendalikan respon. Doa ya. Doa adalah bentuk respon. Ya, satu, menyadari bahwa semua adalah kehendak Allah. Itu respon kita ya.
Kita ridho dengan ujiannya. Berusaha dan berdoa adalah bentuk dari responnya. Nah, sekali jalani sesuai kemampuan. Nah, insya Allah. Nah, ini dia ketika Bunda Siti Khadijah dan menuliskan ya, jawabannya adalah sabar. Maka sabar itu pada dasarnya adalah kumpulan dari semua jawaban yang sudah kita sampaikan tadi. Tapi, nah, jika saya langsung bilang nih ya kepada kerabat yang sedang diuji gitu ya, apalagi beliau tidak cukup memiliki definisi yang jelas terkait sabar itu apa. Ngadepi ujian terus saya bilang ya udah sabar aja. Yang sabar ya. Besar kemungkinan orang-orang yang tidak memahami makna dari sabar itu mungkin akan malah menjadi kesal gitu ya. Atau tidak nyaman. Kok orang ketemu masalah, ketemu ujian itu malah disuruh sabar gitu ya. Apa yang memang sabar ini? Menurut sahabat-sahabat semuanya sabar ini apa sih? Kenapa ini memang harus kita di dalam surat wal asri innal insana lafi khusr. Nah, itu juga disampaikan gitu ya. Saling apa itu namanya sahabat-sahabat semuanya saling mengingatkan untuk sabar ya. Milih hal yang baik gitu ya. Demi waktu. Ini cara kita untuk memberikan waktu terbaik kita dengan sabar. Tapi emang apa artinya sabar sehingga bisa se-powerful itu? Ada nggak tahu sahabat-sahabat semuanya? Sabar itu apa pada dasarnya? Apakah sekedar menerima? Apakah artinya ikhlas? Apakah artinya tidak putus asa? Ternyata sabar ya menahan diri menerima tetapan Allah. Yep. Itu kaitannya dengan ikhlas juga ya. Menerima dengan ikhlas dan ikhtiar. Jadi sabar itu bukanlah suatu bentuk kata yang pas sahabat semuanya. Bahkan sabar itu mungkin adalah salah satu kata yang paling aktif. Ya karena memang selalu akan dibutuhkan. Gimana kita tahu gurunda-gurunda kita selalu mengingatkan kita untuk bersabar ya. Nah, terakhir kali saya mengingat bahwasanya kesabaran itu sahabat-sahabat semuanya. Itu mungkin salah satu syarat utama. Apapun masalahnya, jika dihadapi dengan sabar, insya Allah itu akan berjalan dengan baik juga. Ya, hanya dengan kita sabar dan menjalaninya dengan baik, nah, insya Allah itu selesai juga. Semua masalah yang ada di muka bumi ini ya, insya Allah ya, setahu saya itu hanya membutuh dihadapi. Ya, dengan apa? Dengan sabar. Nah, pagi ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk menambah ilmu baru terkait sabar ini. Ini adalah definisi sabar yang saya kumpulkan dari para gurunda, guru-guru saya. Terkait sabar yang saya artikan tadi bukan sekedar menerima, bukan hanya sekedar ikhlas. Ya, sabar dan ikhlas memang saling terkait. Namun sabar ini adalah kata yang begitu aktifnya. Sabar adalah ketabahan hati dan pengendalian diri gitu sahabat-sahabat semuanya. Syaratnya adalah ini ketabahan hati dan pengendalian diri dalam melakukan apa-apa saja yang Allah sukai. Yang apa yang Allah kehendaki di berbagai situasi. Ya. Para ulama, para cendekiawan muslim menyebutkan 3 setidaknya ini ya. Kesabaran pengendalian diri ini pada saat kita melakukan ketaatan. Misalnya ketika pagi hari gitu ya, sahabat semuanya dalam keadaan mengantuk sekali ya. Jam 2 pagi ya, sepertiga malam kita mengantuk sekali. Tapi kita tahu menunaikan sholat tahajud itu adalah satu bentuk ketaatan yang sangat dicintai Allah buat kita gitu ya. Maka ketika kita tabah, kita kendalikan diri kita untuk kemudian bangun, ya, istighfar, kemudian kita mengambil wudhu dan sholat. Itu adalah bentuk sabar, sahabat-sahabat semuanya. Ya, ketika kita menghadapi musibah juga, gak usah yang besar-besar, yang kecil-kecil aja. Kita berada di bis, gak sengaja kaki kita diinjak nih sama penumpang yang lainnya. Wah itu kan kesel tuh ya, wah kesal gitu ya. Dan pada saat itu mungkin simpelnya kita akan tinggal marah aja, wah ya, hati-hati dong, kaki saya keinjak nih. Namun karena kita tahu bahwasanya memaafkan itu lebih mulia ya, daripada marah-marah. Nah, kita cuman tenang aja, tenang terus senyumin. Apalagi si penumpang tersebut sudah minta maaf sama kita. Nah, kita maafkan. Maka itu menjadi ladang pahala buat kita. Gitu ya. Nah, ini kesabaran kita mengendalikan diri untuk tidak marah itu adalah bentuk sabar. Yang ketiga menghindari maksiat. Pagi-pagi mungkin bunda-bunda semuanya, ya ini ceritanya Bunda Yesi mungkin salah satunya ya. Yang pagi-pagi ada bakul jualan yang makanan sehari-hari ya sayur mayur datang ke depan rumah, bikin bisa dilihat di depan situ banyak ibu-ibu lagi pada ngumpul, tapi selain ngumpul belanja ya tapi sambil ngobrolin hal-hal yang mungkin tidak perlu dibahas ya, mungkin membicarakan orang lain gitu-gitu. Nah,
Ketika kita mengendalikan diri kita untuk hanya sekedar datang ke tempat bakul jualan, membeli sayur terus pulang kembali, tidak mau, padahal itu godaannya besar banget kan ya. Apalagi sebelum sahabat-sahabat belum hijrah gitu ya. Senang banget nih untuk bisa bantu mengompori urusan pengobrolan duniawi ini menjadi lebih berapi-api ya. Maka ketika sahabat semuanya mengendalikan diri, menabahkan hati, tabah hatinya dia untuk menghindari godaannya terhadap maksiat, maka itu adalah bentuk sabar. Gitu. Namun syaratnya sekali lagi saya sampaikan sahabat-sahabat semuanya, ya, sabar ini, tabah dan pengendalian diri ini ya barulah secara hakiki kita bisa bilang sabar ketika itu membarengi, membersamai itu ya. Ketika kita melakukan apa yang Allah sukai atau kehendaki, bukan hanya sekedar diam, gitu ya. Memang ini berbagai situasi, tergantung Allah hendakinya seperti apa kita. Apa maju atau mundur? Jika maju, apakah kita bisa tetap mengendalikan diri kita untuk maju itu? Apabila kita mundur gitu ya, menghindari sesuatu, apakah kita mengendalikan diri kita? Itulah wujud dari sabar itu sendiri. Maka, ya, jika kita bicara tentang bagaimana mengelola kesehatan mental kita gitu ya. Bagaimana cara kita mengelola atau menghadapi stres dan kecemasan sehari-hari, ini akan menjadi yang paling utamanya itu, yaitu sabar, sobar ya sahabat-sahabat semuanya. Inilah dia menjadi kuncinya. Hanya saja mungkin selama ini kita tidak tahu nih definisi utamanya seperti apa. Dan sabar ini perlu dibarengi dengan ikhtiar ya, atau ilmunya juga membutuhkan kita untuk mencari tahu nih sahabat-sahabat semuanya. Jangan hanya sekedar menahan diri, tabah hati gitu. Tapi kita tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka perlu juga wajib kita untuk bisa menambah keilmuan kita. Jadi tahu nih langkahnya mau ngelakuin apa sehingga kita bisa mengendalikan diri, bisa tabah dalam menghadapi hal-hal tersebut. Nah, terkait dengan ilmunya, terkait dengan penerapannya, itu tentu saja begitu banyak ya cara-cara kita untuk bersabar. Maka tergantung ini, ya, tergantung ikhtiar ataupun kehendak Allahnya seperti apa nih dalam setiap situasi ini. Maka saya gambarkan ini sahabat-sahabat semuanya seperti bintang, seperti planet yang ada di dalam semesta kita. Begitu banyak. Semakin kita dekati, semakin banyak aja itu ya. Bukannya tambah kecil, tambah besar. Kita menjauh, kita melihat dari arah yang lebih jauh. Semakin banyak lagi. Tak terhitung. Tak tak bisa kita mencoba eksplorasi begitu luasnya kita. Gitu ya, sahabat-sahabat semuanya. Maka dengan segala keterbatasan ini, mari kita coba untuk mengelompokkan saja. Karena para ahli sudah coba untuk mengelompokkan. Ya, kira-kira bagaimana sih sabar atau kendalian diri yang bisa kita lakukan untuk mengelola stres dan kecemasan kita sehari-hari. Di dalam pendekatan psikologis, ya, terdapat dua intervensi atau dua approach pendekatan intervensi yang bisa kita lakukan untuk mengelola stres dan kecemasan kita sehari-hari sebagai wujud dari kesabaran ini. Iya, analogi ya Mas ya. Nah, intervensinya adalah yang sifatnya tuh fokus awalnya dari tubuh yang kita sebut dengan bottom up. Artinya apa nih yang di bagian jantung ini ya? Intervensi pertama atau terapi pertama yang bisa kita lakukan kepada diri kita sendiri adalah dengan melakukan relaksasi kepada tubuh kita. Kepada jantung kita mungkin ya biar tidak terlalu deg-degan gitu ya sahabat-sahabat semuanya. Dan rumusnya adalah ketika kita bisa menenangkan tubuh kita ya dari bawah dulu nih tubuh ya, insya Allah pikiran kita pun akan ikut tenang. Jadi dari pikiran dari tubuh kemudian naik ke pikiran kita. Nah, itulah kita sebut dengan bottom up pendekatan intervensinya. Selain itu yang kedua ya cara intervensi kedua adalah dengan fokus dulu dengan merubah atau mengupdate pikiran kita ya. Tentu saja dengan ilmu, dengan sudut pandang baru dan sebagainya. Apabila pikiran kita tentram, maka rumusnya adalah ketentraman di pikiran ini akan turun ke tubuh kita. Jadi dengan kita merubah pikiran sudut pandang pemahaman kita jadi lebih positif, insya Allah itu bisa menurunkan tuh yang gejala deg-degan, ya, gejala sesak dada, gejala keringat dingin di tangan ketika menghadapi suatu masalah, gitu ya, sahabat-sahabat semuanya. Ingat ini sifatnya hanyalah mengurangi ya, kita tidak bisa menghilangkannya. Ya. Karena apa? Karena itu memang fitrahnya manusia akan memiliki kecenderungan untuk
resah, untuk stres, untuk untuk kita mengalami cemas ketika mengalami suatu masalah. Namun dengan batasan yang cukup, yang sehat gitu ya, ini akan malah menjadi kekuatan untuk kita. Sahabat semuanya, pada dasarnya untuk menelaah kedua hal ini, fokus awal yang tubuh ataupun fokus awal pikiran ini, kita membutuhkan begitu banyak pemahaman gitu ya, sahabat-sahabat semuanya. Terutama yang di area pikiran ini, dengan pendekatan tazkiyah ataupun Islamic psikoterapi, ini tentu saja begitu banyak yang bisa kita bahas di sini sahabat-sahabat semuanya. Dan karena itu untuk membahas terkait ini itu membutuhkan waktu yang begitu panjang. Apabila kita membahas namun terpotong-potong, itu diwaspadai, maka terbatasnya waktu ini akan mengakibatkan satu, kurang sempurnanya ilmu itu tertampung di dalam hati kita gitu ya, dalam benak kita, ataupun setengah-setengahnya kita dalam mengamalkannya kepada orang lain gitu ya. Untuk menghindari kekhawatiran tersebut, maka secara realistis saya ingin mengajak sahabat-sahabat semua untuk fokus dulu kepada yang area tubuh ini gitu. Nah, di dalam pendekatan psikoterapi ataupun psikologis ya teman-teman, memang yang paling awal kita ajarkan kepada klien kita biasanya itu memang mulai dari ini dulu, latihan-latihan untuk menenangkan tubuh dulu, relaksasi tubuh. Seperti itu. Karena ya, pada saat kita sudah beranjak nantinya kepada fokus yang pikiran ya, mengendalikan pikiran atau menemui ketakutan gitu ya, menemui hal-hal yang kita hindari selama ini, biasanya itu kan memicu gejala-gejala fisik. Maka perlu diawali dengan kita tahu dulu bagaimana caranya kita untuk mengelola fisik kita ya. Bagaimana kita bisa menghadirkan ketenangan kepada fisik kita sebagai bentuk dari pengelolaan stres dan kecemasan sehari-hari. Itu ya sahabat semuanya ya. Jadi insya Allah di waktu-waktu mendatang kita bisa bahas lagi nih ya terkait dengan pikiran ini akan seperti apa pengelolaannya. Saat ini kita akan fokus dulu kepada tubuh gitu ya, bottom up. Pertama, sini saya pengen tahu dulu ya. em, ada nggak di sini yang begitu hebatnya hingga tidak pernah mengalami ujian kehidupan dalam bentuk cemas atau stres? Sepertinya kita semua di sini pasti pernah mengalami ya stres dan kecemasan itu ya. Semua orang pasti akan mengalami ya sebagai reaksi ya, respon dari ujian kehidupan itu akan berdampak seperti itu gitu ya. Maka semua dari kita mungkin bisa punya pengalaman apa yang akan terjadi pada dirinya pada saat mengalami stres ataupun kecemasan. Karena itu di gambaran-gambaran berikutnya saya ingin menampilkan beberapa pertanyaan pilihan ganda ya, A atau B. Saya ingin sahabat-sahabat semua yang sudah punya pengalaman menghadapi stres dan kecemasan, kira-kira gitu ya, yang mana sih cirinya orang yang sedang stres atau cemas dalam konteksnya tuh tubuh? Nih, pertanyaan pertama. Dan kasih tahu alasannya ya. Yang mana sih kira-kira ciri orang yang cenderung sedang stres atau cemas? A. Napasnya pendek terengah-engah, atau B. Napasnya santai dan teratur. Yang mana kira-kira jawabnya, A atau B? Kalau mau kasih tahu alasannya boleh juga ya. A ya. A karena tidak tenang. Oh, ada yang B ya. Bisa jadi ada yang B. Ya, ya. Baik, ini mayoritas sahabat-sahabat semuanya sudah menjawab A ya. Ini kita berarti reaksinya sama nih. Berarti tos dulu, kita sama-sama pernah cemas dan stres ya, Masya Allah. Ya, gitu. Tapi yang menarik adalah ketika ada yang jawabnya yang B. Ya bisa jadi terjadi demikian sahabat-sahabat semuanya. Ya, tubuhnya kita unik gitu mungkin ya. Makanya di dalam pertanyaan ini saya tambahkan kata-kata cenderung gitu ya. Karena belum tentu orang yang napasnya santai dan teratur itu sedang dalam keadaan yang tenang wae gitu. Bisa jadi dalam keadaan stres atau cemas. Tapi ini jarang ya. Biasanya orang-orang yang sekuat apapun kita ya secara mental gitu ya. Dan menampilkan diri kita sehat secara mental, percaya diri, confidence di depan orang lain. Tapi mungkin itu akan diawali dengan napas pendek. Ya, awalnya napasnya masih terengah-engah, namun kemudian dikelola sedemikian rupa dengan teknik-teknik relaksasi, kemudian baru kelihatan tenang kembali. Gitu, sahabat semuanya. Ya, jadi jawabannya sementara dominannya A ya. Oke, setuju. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Kayak survei membuktikan gitu ya. Yang kedua, yang mana ciri orang yang cenderung sedang stres atau cemas? A. Bahu dan lehernya tegang, atau B, bahu dan leher biasa wae sampai kita nggak notice kadang-kadang ya, oh saya punya bahu dan leher ya gitu.
Yang mana nih? Jawabannya A. Ada yang B. Ada yang B lagi loh. Wah, ini yang menjadi menarik adalah ketika misalnya jawabnya B, apakah itu artinya dalam keadaan bahunya dan lehernya biasa wae itu dalam keadaan cemas ya? Semoga enggak ya. Ya. Atau dalam keadaan tenang pun kita cemas-cemaskan ya, Masya Allah. Semoga tidak ya. Jangan ya. Ya. Tapi masih ingat tadi sahabat-sahabat semuanya, stres itu apa sih? Stres itu apa? Kecemasan itu masih masih ingat gak tuh sahabat-sahabat semua yang tadi sempat saya bagikan di awal? Bisa potensi dua-duanya. Wah, saya suka pola pikir Anda Bang Titan kaya raya. Masya Allah. Bisa potensi dua-duanya. Ya, ya. Tapi kita coba untuk membedakan apa namanya? Perasa ya, beda rasa gitu ya. Karena kita perlu untuk membuat batasan nih ketika bahu dan leher kita dalam keadaan yang cenderung tenang gitu ya. Sahabat-sahabat semuanya, mohon ingatkan kepada diri kita sendiri bahwa kita memang dalam keadaan tenang. Karena hanya dengan kita memikirkan bahwasanya oh mungkin dalam keadaan yang enak-enak wae ini ya bisa jadi saya cemas, itu dikhawatirkan jadi gampang cemas beneran gitu sahabat semuanya ya. Sebisa mungkin kita bisa untuk menseparasi, membedakan, membagikan gitu kan ya, bahwasanya respon tubuh, reaksi tubuh gitu ya sahabat semuanya, itu bisa menampilkan derajat ke tingkat kecemasan kita. Gitu ya, jam tadi QS 13.28, Insya Allah ya gitu ya, mengingat Allah. Baik, ciri ketiga. Yang mana ini ya? Orang yang cenderung sedang stres atau cemas. A. Dadanya sesak. B. Dadanya lapang, lempeng. Ya, gitu. Yang mana kira-kira yang merupakan ya, cirinya orang yang sedang mengalami stres atau kecemasan? A. Atuh. Ya, udah Anggi. Ya, atuh. Dada sesak. Ya. Ya. Oke. Apalagi nih? Ayo. Tulis. Ada yang jawab C lagi dengan penjelasan tertentu. Gunakan logika Anda, ya kayak idealis ya seperti itu ya. Tahu nggak yang di influencer sosial media tuh? Ayo gunakan logika Anda, potensi dua-duanya, Insya Allah. Ya bisa jadi keduanya. Hanya saja sekali lagi saya sampaikan ya mungkin kepada sahabat-sahabat semuanya. Ya di dalam keilmuan ini perlu kita coba untuk menseparasi. Meskipun potensinya ada, perlu kita ingat kecenderungannya itu ketika dalam keadaan stres dan cemas itu adalah dada sesak. Mohon tidak untuk melampirkan rasa dada yang lapang itu sebagai bentuk kita lagi cemas atau stres ya. Jangan. Itu juga yang saya ajarkan kepada atlet-atlet saya ya di dalam olahraga kompetitif. Ketika mereka dalam keadaan stres atau cemas, saya akan mengajak mereka untuk menemukan apa sensasi yang mereka rasakan di fisik mereka. Gitu. Oh, mungkin mereka merasakan bahu saya lagi tegang. Nah, ternyata kalau misalnya kita lihat dalam keadaan kita sedang mengalami kecemasan atau ketegangan gitu, sahabat. Secara tidak sadar, bahu kita tuh akan cenderung lebih gampang naik dengan sendirinya. Maka saya akan ajak mereka untuk turunkan. Turun. Nah, kan enak. Ya, ngapain bebannya dibawa-bawa? Padahal nggak ada yang lagi kita panggul di sini ya. Tapi seakan-akan kita sedang membawa sesuatu hal yang berat. Itulah wujudnya, bagaimana wujud fisiknya. Pada saat kita mengalami stres dan kecemasan. Gitu. Pernah tahu nggak seperti ya? Bahkan itu ternyata relevan juga loh ya sahabat-sahabat semuanya. Pada saat kita dalam keadaan mengalami kegelisahan atau masalah ya. Di dalam surat Al-Insyirah juga disampaikan ya. Yang analoginya itu Al-Nasr ala qasadr qawadna angka wizrak alladhi angka dhuhrak. Yang seakan-akan kita sedang membawa beban yang seberat gunung gitu. Dan ketika kita menyadari bahwasanya Allah itu sudah menyiapkan ya kebahagiaan di akhirnya gitu ya. Dan sudah kita diingatkan juga alam nasrullah kesotrok. Bukankah telah kulapangkan dadamu untukmu ya Muhammad. Maksudnya kita juga pernah punya pengalaman berat tapi kita ya pernah lah dilepaskan beban kita gitu ya. Pernah punya situasi yang begitu menyulitkan tapi ternyata lepas juga. Seakan-akan lepasnya seperti beban seberat gunung yang kita lepaskan dari badan kita. Atau analogi yang pertamanya adalah tentang rasanya tuh seakan-akan seperti orang yang baru saja selesai melahirkan gitu ya. Saking lempengnya ya. Karena memang dalam keadaan kita sedang berada dalam masalah, terutama ketika kita meresponnya dengan stres dan kecemasan yang cukup tinggi gitu ya sahabat-sahabat semuanya, maka secara fisik kita akan merasakan adanya beban, seakan-akan kita sedang memanggul sesuatu. Uh, uh, Waktu habis ada masalah dada sesaknya itu mungkin seperti itu ya. Nah ini sesak di dada ini juga erat kaitannya dengan pembahasan terkait dengan was-was gitu ya. Karena wujudnya
dada sesak ini kan tergambar di dalam surat, misalnya di dalam An-Nas gitu juga itu ngomongin tentang di dada gitu ya, bukan ngomongnya hati ya, bukan ngomongnya kalbu ya, tapi selalu ngomongnya tentang di dada ya. Syarnya itu menyerang ke dada. Waswas alladzi yuwaswisu fi sudur gitu ya, pasti ngomongnya sudur ya. Jadi memang di dada itu memang karena dia di sudurnya bukan di hatinya. Yang di dalam surat Al-Insyirah juga alam nasrah laka sodrok. Nah, sodrok kan dari kata dasarnya sudur yaitu dada. Jadi memang yang akan banyak diserang itu ya sahabat semuanya, ketika kita mengalami waswas, cemas, stres gitu sahabat, maka yang akan terasa sensasi fisiknya itu adalah sesak di dada gitu. Maka ketika kita bisa berusaha untuk melakukan aktivitas tertentu ya, baik yang tadi yang bottom up dengan melakukan relaksasi kepada tubuh ataupun dengan merubah pola pikir kita ya, minimal dengan menyadari bahwasanya namanya ujian tuh pasti ya akan dihadapi sama manusia, nggak bisa dihindari. Itu pun sudah akan meringankan sesak di dada kita. Ya, saya baca sambilnya nih dari Kak Arofah ini. Pas lagi ada masalah, terus saya renang tiba-tiba dada sesak dan hampir tenggelam. Nah, tuh, itu memang kalau misalnya kita coba telaah, perlu dipelajari dulu ya, apakah ini ada kaitannya dengan hanya psikologis, tapi juga apakah ada yang kaitannya dengan fisiologis juga ya. Kenapa kok bisa tegang? Apakah karena yang biasanya itu melakukan peregangan ataupun stretching awalnya cukup, tapi pada saat sedang ada masalah gitu ya, bisa jadi stretchingnya harus lebih lama lagi ya, itu bisa jadi terjadi demikian. Oke, tapi dari tiga kuis ya, tiga pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada sahabat-sahabat semuanya. Di situ kita mungkin bisa simpulkan, kita bisa tarik simpulan benang merahnya. Yang namanya stres dan kecemasan itu memang bisa terobservasi secara fisik. Itu memang bisa terlihat, terasa secara fisik, sahabat-sahabat semuanya. Nah, kesadaran kita akan munculnya stres dan kecemasan dalam bentuk gejala-gejala fisik seperti yang di awal tadi ya, napasnya terengah-engah, napasnya memburu ya, maksudnya seperti itu. Yang kemudian jantung berdebar-debar keras gitu, ataupun di bahu serta di leher kita terasa kencang gitu, tegang kayak orang kolesterolnya kita naik gitu. Kemudian yang dada terasa sesak. Nah, ini adalah hal-hal yang sebenarnya kita sendiri bisa melakukan penilaian kepada diri kita sendiri. Oh, saya ngalamin stres atau cemas gitu ya. Nah, ini yang membedakannya sahabat-sahabat. Ketika kita menyadari kita stres atau cemas, itu bikin kita lebih gelisah. Ataukah ketika misalnya kita menjadi stres atau cemas, kita menjadi lebih tenang. Nah, ini yang membedakannya. Dari apa? Dari ilmu yang kita miliki. Nah, harapan saya sahabat semuanya, indikator keberhasilannya adalah lain waktu ketika mungkin sahabat menyadari, oh aku sedang merasakan nih gejala-gejala fisik karena stres, karena cemas. Sahabat-sahabat semuanya tenang gitu ya. Jadi lebih tenang kenapa? Karena sudah belajar cara mengelolanya seperti apa. Ya. Nah, tadi yang pertama cirinya adalah napas yang terengah-engah. Maka kita mau belajar bareng-bareng nih sahabat-sahabat semuanya. Latihan pernafasan. Ada nggak sih latihan pernafasan? Ya ada nih latihan pernafasan yang bisa membantu kita untuk mengelola nafas yang terengah-engah menjadi lebih tenang. Nah, itu berarti kita sudah mengurangi nih ya gejala kecemasan, gejala stres di tubuh kita. Yang saya sampaikan tadi ya, sebenarnya banyak sekali seperti planet, bintang di alam semesta begitu banyak. Saya ambil satu aja lah buat kita latihan di pagi hari ini. Ini adalah relaksasi mendalam ya, deep relaxation, relaksasi dalam 478 dengan cara 4 hitungan tarik, 7 hitungan tahan, dan 8 hitungan kita hembuskan ya. Jadi tariknya dari hidung, tahannya dari perut, kemudian hembuskannya perlahan melalui mulut. Sahabat, ada maksudnya mengapa di dalam materi-materi saya itu sering seperti ada kecenderungan mengulang ya, mengulang apa yang sudah mungkin sahabat-sahabat lihat di pertemuan sebelumnya, ataupun seperti ada benang merah yang saling nyambung. Memang di dalam pendekatan keilmuan yang saya pelajari gitu ya sahabat, bukanlah kita penting ya misalnya kalau ini salah satu pendapat bukan dari yang keilmuan, tapi ini menarik juga nih kutipannya, tiba-tiba saya teringat kata-kata Bruce Lee. Bruce Lee tahu kan yang ahli kungfu dari China yang besar di Amerika ya, dia bilang dia nggak takut, dia nggak takut dengan orang yang mempelajari 10 jenis 10.000 tendangan gitu ya, tidak tidak dia tidak takut dengan orang yang memiliki 10.000 tendangan atau 10.000 jurus gitu ya, tapi dia takut dengan
satu orang ya, orang yang mempelajari satu jurus atau satu tendangan dan dia mengulanginya sebanyak 10.000 kali. Yang artinya gitu ya sahabat, yang lebih penting untuk saat ini adalah perlulah kita untuk mengulang konsep-konsep kesehatan mental dasar ini secara berulang gitu ya. Tujuannya agar lebih melekat di dalam hati kita, ya, di dalam pikiran kita gitu. Jadi dengan kita mengulangi-ulangi, bukankah dengan cara demikian juga Nabi SAW menyampaikan ya ketika ada berita, ketika ada suatu hal yang penting buat disampaikan, kabar gembira, itu biasa diulangi 3 kali dalam pelajarannya gitu ya. Maka akan lebih mudah buat kita merekamnya. Tidak perlu juga kita mempelajari ilmu sebegitu banyaknya gitu ya. Ini untuk waktu yang singkat ini kita belajar yang mendalam saja. Pertama, ini relaksasi begitu banyak jenisnya gitu ya, sahabat ya. Tapi untuk yang pagi hari ini kita akan belajar yang relaksasi yang begitu umum dikenal, baik itu di dunia medis, di dunia olahraga, ataupun dunia profesional, yaitu teknik pernafasan 4-7-8. Tarik hitungan 4 melalui hidung, tahannya 7 hitungan di perut, kemudian hitungan 8 hitungan kita hembuskan perlahan melalui mulut. Nah, sahabat-sahabat semuanya bisa membaca sendiri apa saja manfaat secara fisik dan hormonalnya ya. Kalau lebih ini ya beberapa riset menunjukkan seperti ini, tapi tentu saja masih banyak sekali. Dan nanti pada saat latihannya, apabila sahabat-sahabat ingin sambil berzikir, ingin sambil melakukan istighfar, gitu ya, beristirja dan sebagainya, ya silakan. Nah, yang perlu dicatat di sini, ini tidak ada yang ajarannya bahwasanya wajib sambil melakukan zikir ini tidak ada gitu ya. Ini hanya melatih fisik kita saja. Namun apabila sahabat-sahabat semuanya menghitungnya akan lebih mudah sambil berzikir, itu dipersilakan. Tapi ini tidak diharuskan, tidak ada kewajiban, tidak ada aturan baru di sini. Ya, ya alhamdulillah ya, baik. Sekarang kita akan coba. Ya, ini saya sudah menyiapkan relaksasi yang sudah saya rekam, sudah saya buat gitu ya. Ini di dalam, ini mungkin kalau buat sahabat Medina sudah familiar, ini adalah healing on demand ya. Nah, untuk di teknik pernapasan 478 ini kita akan mengikuti latihan singkat saja, tapi ini butuh sahabat-sahabat semuanya untuk ambil posisi yang nyaman dulu gitu. Boleh sambil duduk, boleh sambil tiduran, tapi kayaknya duduk aja deh. Untuk menghindari ketiduran ya, sayang nggak sampai ketiduran. Oke. Mata disarankan terpejam. Tapi kalau misalnya memilih untuk buka mata, ya boleh saja sambil melihat ke arah lingkaran ini. Nanti lingkaran ini akan bergerak, sahabat-sahabat semuanya bisa mengikuti. Tapi lebih disarankan juga adalah menutup mata saja. Ya, jangan tidur tapi. Oke. Nah, kalau buat yang sulit tidur ya bisa dipakai. Jadi, kalau misalnya latihan pernafasan 478 ini kita lakukan dengan durasi yang lama, itu bisa bantu kita buat tidur. Tapi kalau misalnya cuma sekedar sekitar 1 menit itu mungkin sekitar 4 kali ya. Kalau misalnya kita 4 hitungannya kan ini bukan detik ya, tapi 4 hitungan ya. Misalnya kita 4 sampai 6 kali siklus nafas, itu tujuannya cuma buat meredakan aja. Pas kita lagi marah emosi, misalnya nih ayah bunda udah beresin rumah, udah ngepel ya, udah nyapu. Tahu-tahu 2 detik kemudian, wih puzzle-nya anak-anak udah berantakan lagi nih dimainin nih. Atas nama kreativitas. Berantakan di mana-mana. Nah, sebelum marah kita istighfar dulu. Kemudian buat menambah kuatnya istighfar kita, kita atur, kita turunin nafas kita. Kita kelola nafas kita. Tapi perlu diingat sahabat-sahabat semuanya gitu ya. Kalaupun kita sudah tenang, tapi kita tetap mengikuti syarnya gitu ya, atau bisikannya setan ya tetap aja kacau. Ini cuman ikhtiar belaka. Dan ikhtiarnya syarat apa namanya rumusnya ingat-ingat sahabat. Tidak ada orang yang marah nafasnya itu tenang gitu. Orang marah yang secara fisikal marah itu pasti nafasnya memburu, nafasnya jadi pendek ya. Seperti wujudnya orang yang sedang cemas. Maka dengan kita menurunkan frekuensi atau meredakan apa namanya durasi nafasnya itu menjadi lebih panjang, maka insya Allah rasa atau emosi kita pun akan mengikuti. Gitu ya. Oke, sudah ambil posisi yang nyaman ya? Bismillah, kita akan mulai. Bisa, ya. Kita akan mulai. Di hitungan ketiga, saya ingin tes dulu apakah suara bisa terdengar atau tidak ya. Selamat datang di sesi relaksasi penuh dengan teknik pernafasan. Mohon tuliskan di kolom chat apakah sudah terdengar atau tidak. Selamat datang di sesi relaksasi Oke. penuh dengan teknik. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Selamat datang di sesi relaksasi penuh dengan teknik pernafasan 4-7-8. Silakan ambil posisi yang nyaman, baik itu berdiri, duduk, atau berbaring. Jika kamu memilih untuk duduk, pastikan punggung tegak, namun tetap rileks, serta kaki menempel di lantai. Lakukan peregangan kecil, angkat bahu perlahan, tahan sejenak, kemudian lepaskan. Gerak-gerakkan kepala ke kanan dan ke kiri, hingga rasa ketegangan menjadi berkurang. Sekarang, fokuskan pada nafas. Kamu boleh menutup atau membiarkan matamu terbuka. Ketika kamu menarik nafas, tariklah nafas melalui hidung. Tahan di perut, kemudian hembuskan melalui mulut, baik itu dengan tiupan atau dengan suara desisan. Pastikan ujung lidah menyentuh bagian belakang gigi atas, kecuali pada saat mengembuskan nafas. Kita akan mulai bersama-sama di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tarik nafas, tahan, hembuskan. 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 Jika kamu menutup mata, perlahan silakan buka mata kembali. Lakukan peregangan ringan. Nikmati sensasi rileks yang mengalir. Bernafas kembali dengan normal. Relaksasi penuh telah selesai.
Alhamdulillah. Baik, boleh tuliskan gimana kesannya sahabat-sahabat semuanya habis latihan sekitar hampir 5 menit ya tadi ya. Di kolom chat, rasanya gimana? Tenang, ada yang sendawa ya. Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah, enak, ringan, nyaman. Ya, tolong dipraktekkan secara mandiri. Jangan hanya di sesi ini. Harus dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu prinsipnya setelah kita mengingat 478 ini, perlulah kita bawa, kita aplikasikan ke dalam situasi di situasi lapangan lagi. Situasi kehidupan yang realnya seperti apa. Gitu ya. Baik, Alhamdulillah. Kita lanjut lagi nih sahabat-sahabat semuanya. Ya, ya, Jazakumullah khairan juga nih Bunda, Ayah. Oke. Yang tanda kedua ketika kita dalam keadaan stres, ingat gak tadi apa? Yang tadi kan pertanyaannya yang pertama ini adalah tentang nafas. Yang kedua apa ya? Bagian apa yang tegang sahabat-sahabat semuanya? Ingat gak? Bagian apa yang tegang? Bahu? Ya itu dia. Bahu. Bahu leher gitu ya. Tapi biasanya tuh lebih karena di bahu ini. Terus kemudian dia kompleks gitu ya. Karena otot-ototnya nyambung dengan leher. Maka berasa juga nih leher. Kembang juga leher. Oh nih ada pertanyaan. Waktunya yang terbaik kapan? Mungkin maksudnya untuk 478 ya. Ini satu itu dilatih aja berkali-kali mungkin habis mungkin lagi dalam keadaan habis sholat coba dilatih sebelum tidur kita coba latih nafasnya. Dan penggunaannya adalah ketika kesehatan mental kita, ketika kita dalam emosi kita sedang dalam keadaan terguncang ya kan ada ujian tertentu, maka kita bisa lakukan teknik nafas ini untuk meregakannya kembali gitu ya. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan apa gejala keduanya yaitu bahu yang terasa tegang. Aduh, kolesterol atau ini kayaknya ya padahal bukan itu ya. Memang kita dalam keadaan lagi apa itu? Lagi dalam keadaan stres. Jadi ada respon tubuhnya. Ingat, stres itu adalah respon tubuh dan psikologis pada saat kita mengalami tantangan, masalah atau hal yang kita anggap tuh lebih besar daripada diri kita gitu ya. Maka kita akan ngalamin respon-respon seperti itu. Contohnya bahunya tegang. Maka langkah yang bisa kita lakukan ya ayah bunda untuk bisa meredakan ketegangan di bahu tersebut selain dengan latihan relaksasi yang di awal tadi ya kita sabar kita dengan istighfar kemudian kita coba untuk relaksasi maka yang perlu kita lakukan berikutnya itu adalah melakukan peregangan sahabat itu jadi di sini saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk latihan singkat aja gitu ya ini adalah namanya itu the stress stretching 60 the stress stretching alias peregangan ya untuk menurunkan stres selama 60 detik. Jadi cuma 1 menit doang. Ya, tapi bisa ngefek banget buat kita gitu. Nah, sambil berdiri seharusnya. Cuman saya akan contohkan kita bareng-bareng ya. Buat sahabat semuanya, kita sambil duduk. Kalau misalnya ada yang sambil berdiri boleh. Saya duduk aja segini ya. Pertama, lihat nih. Gerakan pertama yang ingin kita lakukan adalah ini di bagian back stretch. Jadi kedua tangan kita bertemu di belakang. Nah, ketika bertemu ini akan ada rasa stretch di bagian bahu. Kita hitung 10 detik ya. Ayo, kita mulai sama-sama, sahabat-sahabat semuanya. Oke, badan tegak ya. 3, 2, 1, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, yang kedua, kita melakukan shoulder rotation. Jadi, kita coba untuk memutar bahu kita. Ya, ini 5 kali ke belakang, 5 kali ke depan. Oke, sahabat? Ya, 3, 2, 1, putar ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, putar ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, enak ya. Kemudian kita melakukan arm stretch. Jadi tangan kita panjangin seperti ini. Ini ya sahabat-sahabat semuanya. Kita mulai sampai terasa kontraksi di bahu ya. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kemudian kita lakukan chest expansion dengan cara apa? Ya, kedua tangan kita coba lebarkan, gitu ya. Nih, kalau misalnya kelihatan nih, nah tangan saya sedang saya lebarkan, sama nih kanan kirinya seperti itu. Ya, 3, 2, 1, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, sambil digerakin maju mundur. 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, ini gerakan kelima. Kita naikkan kedua tangan kita ke atas ya.
Tiga, dua, satu, mulai. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Untuk gerakan keenam, kita tidak perlu berarti bersama-sama di sini ya. Karena saya yakin sahabat-sahabat semuanya tadi pagi sudah melakukannya pada saat sholat subuh. Maka pada saat sholat subuh biasanya kan memang kita posisi seperti ini ya. Ini ruku ya. Ini dilamakan ya. Yang kan diperlama biasanya pada sholat subuh. Ini ternyata secara psikologisnya pun, secara fisiologisnya itu bisa membantu meredakan ketegangan, stres ataupun kecemasan kita nih. Gitu. Oke ya. Nah, setelah kita mengikuti latihan-latihan ini setidaknya 5 dari 6 latihan. Gimana perasaan sahabat-sahabat semuanya? Oh, gerakannya tidak terlihat jelas ya. Ini bisa lihat di gambarnya saja ya. Oke. Nyaman ya itu ya. Nah nanti intinya adalah karena kita tahu bahwasannya ini rasa tidak nyamannya itu biasa ada di bagian bahu dan leher, kita bisa gerak-gerakin aja pokoknya di bagian bahu, gitu ya. Nah jangan hanya diam belaka, jangan hanya diam-diam saja, coba gerak-gerakin badan, terutama di bagian situ untuk bisa meredakan stres dan kecemasan kita. Nah, ini yang terakhir, sahabat semuanya. Ini adalah latihan yang namanya butterfly hug ataupun pemrosesan emosi. Di sini, karena waktunya sudah tinggal 1 menit, selama 1 menit ke depan, saya akan mengajak sahabat-sahabat semuanya melakukan teknik. Sebenarnya butterfly hug itu banyak sekali contoh jenisnya ya, gitu ya. Bisa yang kita stimulasi bagian daerah sebelah. Sebelah apa nih? Berarti lengan, ada yang di daerah di tengah di area jantung gitu ya, di area dada. Maka saya akan mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk saat ini kita latihnya di area yang di area dada saja ya. Cara seperti ini tangannya kita bentuk ini kayak gini ya. Kelihatan ya? Nah, nah kayak bentuk kupu-kupu ataupun burung. Kemudian kita taruh di dada kita. Sebentar. Ya. Setelah itu kita lakukan tapping kiri kanan. Satu, dua, tiga. Jadi bergantian ya. Nah, baik. Sekarang saya minta sahabat semuanya mengikuti posisi dan gerakan saya saat ini. Boleh tutup mata. Akses emosinya mungkin perasaan-perasaan yang mungkin masih kurang nyaman saat ini. Ya, ini syaratnya ketika kita ingin memproses emosi tersebut, syarat wajibnya kita harus mengingat dulu ya, perasaannya apa yang mau diakses. Tapi misalnya saya bikin batasan ya dari 1 sampai 10 intensitas emosinya, gunakan untuk latihan ini yang intensitasnya tuh 5 sampai 7 saja. Jangan yang terlalu besar. Kalau terlalu besar itu diwaspadai, saya tidak tahu apakah itu bisa membuat sahabat-sahabat semua hingga menangis histeris atau seperti apa. Jadi yang ringan dulu aja. Ya, hadirkan di dalam benak sahabat-sahabat semuanya emosi apa yang ingin diproses di level 5 sampai 7. Kemudian ikuti, boleh ucapkan dalam hati ataupun dengan terdengar. Ini yang biasa saya lakukan. Ya. Meskipun latihan aslinya tidak bersuara, tapi biasanya saya tambahkan untuk pemrosesan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Saya terima perasaan ini. Saya akui perasaan ini. Sekarang saya lepaskan. Saya kembalikan kepada Allah. Saya ridho. Ulangi lagi. Astaghfirullahaladzim. 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 Saya terima perasaan ini. Saya akui perasaan ini. Dan sekarang saya lepaskan. Saya kembalikan kepada Allah. Saya ridho. Alhamdulillah. Saya terima perasaan ini. Saya akui perasaan ini. Dan sekarang saya lepaskan.
Saya kembalikan ikhlas karena Allah. Saya ridho. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Atau nafas. Kemudian perlahan-lahan buka mata kembali. Baik. Semoga di lain waktu kita bisa melatihnya dengan lebih panjang ya, sahabat-sahabat semuanya. Baik. Di sini kita sudah belajar berbagai hal ya terkait dengan pengelolaan stres dan kecemasan sehari-hari yang kaitannya dengan intervensi kepada fisik. Ya, alhamdulillah bisa seperti itu. Nah, saya ingin review dulu singkat sebelum kita mengakhiri diskusi kita. Maka yang pertama adalah saya ingatkan kepada sahabat semuanya. Yang pertama merupakan fitrahnya kita, merupakan hal yang tidak bisa kita elakkan ya sahabat-sahabat semuanya dalam takdir kita. Bahwasanya kita akan diuji ya dengan ketakutan, entah kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Maka solusi terbaiknya adalah apa sahabat-sahabat semuanya kita kita sudah pelajari di awal, sabar. Ya. Nah, sabar ini pahami ya definisinya bukan hanya sekedar menahan, bukan hanya sekedar menerima tok gitu ya. Melainkan ketabahan hati dan pengendalian diri dalam melakukan saat melakukan apa yang Allah sukai dan kehendaki di berbagai situasi. Kemudian kita belajar setidaknya ada 3 intervensi kepada tubuh yang bisa kita lakukan, yaitu satu, pengaturan nafas dengan teknik 478, dua, peregangan tubuh yang tadi ya 60 distress stretching, serta yang ketiga kita melakukan butterfly hug ditambah pelepasan yang isinya tadi adalah istighfar, pengakuan terhadap emosi, penerimaan terhadap emosi, lepaskan, ikhlaskan, dan ridhoi apa takdir yang kita alami. Ya, demikian dari saya. Kita akan bisa lanjut ke sesi Q&A ya, kita diskusi interaktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Nuga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khair. Mas Masda, gimana Jazakallahu Bapak Ibu, khair. Ayah Bunda, pagi hari ini materinya, Masya Allah ya, mantap ya, luar biasa. Jazakumullah khair ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kang Nuga. Baik Bapak Ibu, Ayah Bunda, karena wah luar biasa materinya, semoga bisa tercatat semua, tapi kalaupun tidak, setidaknya kita dapat hikmah pagi ini, dan insya Allah bisa punya manfaat banget ya buat kita semua. Silakan Bapak Ibu, ada waktu kurang lebih 5 menit saja. Bunda Eti, pesan rekamannya Kang. Ya, boleh, boleh Em- Bunda Eti. Nanti chat Emang Kadira aja. emang risol dipesan ya Kang ya? Risol. Iya, boleh deh nanti Ya. Bu Eti silakan ya. Atau bunda-bunda yang lain boleh nanti hubungi Kadira ya, chat Kadira untuk yang mau akses rekamannya. Nah, mohon izin Nuga, karena waktunya 5 menit lagi, Nuga mau izin buka satu orang penanya saja ya. Ya. Nanti untuk yang misalnya ada pertanyaan lain atau masih perlu diskusi, insya Allah nanti Mas Masda, semoga Allah izinkan reguler ya di titik balik Amin. insya Allah. Baik Amin nih, Kang Nuga. Ya. sudah ada guru saya nih, Mas Masda, insya Allah sudah Masya standby Allah. beliau. Assalamualaikum, Ustadz Irgi, mangga mangga, silahkan boleh disampaikan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Nuga, Masya Allah. Terima kasih kesempatannya. Izin, Coach, Masya Mas Mazda, Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi yang sangat Alhamdulillah. luar biasa. Alhamdulillah. Perkenalkan saya Irgi dari Malang. Kebetulan dengan izin Allah saya guru di pesantren atau di rumah Quran. Masya Nah, Allah. karena mahasiswa itu rata-rata mungkin 1 bulan ataupun 2 bulan menginap di sini karena memang kelasnya itu tidak terpakai. Jadi santrinya itu pulang pergi. Nah, Hmm. rata-rata di mahasiswa itu ada yang curhat gitu tentang pasangannya atau dalam tanda kutip pacarnya ya. Ada Ya. yang curhat gitu, terus kemudian ada yang curhat mengenai mungkin qadarullah orang tuanya yang pisah seperti itu. Mhm. Nah, saya itu khawatir salah ini salah tanggap atau salah memberikan Oh ya. Hmm. kesabaran dari awal itu Mas 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 bilang eh, jangan hanya memberikan sabar gitu ya. Maksudnya Hmm. sabar itu kan kalau misalnya ke orang itu tidak cukup. Nah, treatment yang dilakukan untuk khususnya mahasiswa
yang apa saya lihat di media sosial itu ada yang sampai qadarullah gitu ya, wallahu alam sampai bunuh diri. Nah, itu sebetulnya penyebabnya kan berbagai ya, berbagai faktor. Nah, cara terbaik untuk kita menjadi fasilitator atau menjadi kakak itu seperti apa? Terima kasih itu saja paling Coach dan Kang Nuga, terima kasih. Insya Assalamualaikum warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Syukran, Ustaz Irgi. Mangga Ya, silakan ini Mas Masda mungkin bisa pertanyaan ditanya. yang sangat baik sekali. Salam hormat buat Ustadz Irgi dan kerabat-kerabat yang ada di Malang ya. Kalau saya Sidoarjo nih orang tua saya nih Kak. Semoga dalam jihadnya bisa diberikan keberkahan dan kelancaran ya Kang Irgi. Nah memang ketika kita menyikapi apa yang terjadi ya di Gen Z, Gen Alpha saat ini memang bukanlah hal yang ringan. Ya itu begitu kompleks secara psikologis mereka itu. Mungkin ya, ayah bunda di sini punya anak-anak umurnya yang kelahiran di atas 97 ke atas gitu ya. Itu udah masuk Gen Z ya. Kemudian untuk yang Gen Alpha mungkin yang masih usia-usia SD sekarang ini memang waduh luar biasa. Maka kembali lagi pas di awal saya sampaikan terkait kesehatan mental, tapi kesehatan mental yang hakiki itu tidak bisa jika kita melepaskannya dari apa tuh keterhubungan kita dengan Allah, termasuk juga dengan hukum-hukumnya. Maka kesabaran pertama yang perlu kita sampaikan itu adalah ke diri kita sendiri untuk mengatakan yang baik, untuk berani mengatakan kebaikan seperti apa, termasuk hubungan pacaran, ya gitu-gitu ya. Itu memang secara fitrahnya manusia di atas usia 14 tahun atau mungkin lebih awal ya saat ini ya 12 tahun 10 tahun sudah mulai adanya dorongan ketertarikan dengan lawan jenis gitu ya udah punya keinginan mungkin dorongan-dorongan seksualitas karena sudah mulai matang secara biologis. Nah, itu memang akan ada. Namun gitu ya, apakah perlu, apakah boleh kita berdamai dengan keinginan-keinginan untuk berdekatan dengan lawan jenis tersebut, gitu kan ya. Cuman atas dasar cinta gitu. Ternyata kan tidak ya gitu ya. Maka kita berdamai kembali. Berdamai dengan apa? Berdamai dengan hukum-hukumnya Allah. Perlulah kita belajar bersabar untuk menyampaikan kebenarannya seperti apa. Nah, ini kita butuh ilmu untuk menyampaikannya bagaimana. Dan diawali dengan cara yang lebih simpelnya kita sampaikan konsekuensinya seperti apa gitu ya aturannya seperti apa dilakukan dengan cara Ustadz Irgi. Saya yakin Ustadz Irgi sudah tahu pendekatannya kepada sahabat-sahabatnya kan seperti apa ya, kepada teman-temannya seperti apa gitu ya. Karena jika kita hanya mengandalkan rasa kemudian kita ikuti rasa tersebut agar tenang mentalnya kita, apa yang terjadi kepada kaum LGBT gitu ya pada dasarnya juga mirip seperti itu. Mereka berdamai dengan impuls-impuls atau dorongan mereka yang ya, pada dasarnya tidak sesuai dengan apa ya hukum alam gitu bahasanya demikian gitu ya. Cuman atas dasar cinta, atas dasar kasih sayang mereka meyakini gitu ya kesesatan tersebut bentuknya adalah meyakini bahwasanya Allah ataupun Tuhan akan memaafkan karena mereka melakukan itu karena cinta. Nah ini kan kacau. Kita berdamai dengan rasa ya tidak cukup. Kita perlu untuk berdamai dengan apa hukum-hukumnya seperti apa. Jadi daripada kita gimana ya ketakutan kita kan kita menyampaikan hal yang tidak tepat gitu kan ya. Maka sebelum kita menyampaikan sabar kepada orang yang berbicara sama kita, mungkin kita bisa sampaikan dulu sabar ke diri kita dalam bentuk apa beraninya kita untuk menyampaikan kebenaran dan kita lakukan dengan cara terbaik yang bisa kita lakukan. Tentu saja kayak saya sendiri sebagai psikolog itu sudah bertemu dengan berbagai tipe orang yang mungkin belum semuanya tapi terkait yang kayak case-case yang pacaran LGBT dan sebagainya itu akan banyak sekali ya, ya yang sudah saya bukan akan banyak sudah banyak yang saya temui gitu ya dengan case-case yang intensitas berat dan sebagainya tapi mau nggak mau harus kita sampaikan ya dengan cara ya mungkin ada keilmuannya adalah dengan kita kasih tahu konsekuensinya seperti apa dan kenapa alasannya kita harus tetap berpegang dengan kebenaran dan sebagainya gitu kenapa harus seperti itu kita perlu sampaikan gitu yakinlah. Meskipun mungkin ya di awal feedback itu yang kita berikan kepada mereka terasa tidak enak dan mereka mungkin menunjukkan sikap yang tidak nyaman dengan kita di awal ya. Kecuali kita dari awal langsung teriak-teriak, marah-marah sama mereka, menghakimi, menjudge itu. Otomatis dia bukan hanya nggak enak di awal sama kita, mungkin dia malah mencari pertolongan lain yang lebih berbahaya lagi ya. Nah, kita sampaikan dengan cara yang baik, lemah lembut dan sebagainya mungkin gitu ya. Kita ingatkan. Ya, meskipun di awal mereka mungkin tidak nyaman dengan feedback kita, tapi yakinlah mungkin apa yang kita sudah sampaikan di sana kita bukan hanya mungkin. Saya yakin apa yang sudah kita lakukan di situ menyampaikan kebenaran adalah hadiah terbaik yang bisa kita lakukan kepada mereka. Insya Allah gitu Ustadz Irgi. Semoga kita bisa korespondensi ya di mungkin sosial media atau di WhatsApp untuk bisa sharing-sharing gitu ya. Karena saya bisa misalnya bisa dapat kesempatan berbagi pada Ustadz Irgi itu otomatis jadi amal jariah karena Ustadz akan sampaikan kepada jamaahnya.
Terima kasih. Ustaz Tirgi, ya sehat selalu ya. Baik, insya Allah. Terima kasih banyak Mas Masda. Alhamdulillah, Sama-sama. Bapak Ibu, Ayah Bunda, mohon izin. Dan Nuga mau izin informasikan ya sebelum Nuga tutup sesi Q&A-nya. Di beberapa hari yang lalu ya Nuga sempat sampaikan bahwa titik balik mau mulai kembali komitmen. Kita mulai jam 6 ya. Kemudian insya Allah bisa selesai jam 7 gitu ya. Karena masing-masing dari kita ada beberapa aktivitas supaya maksimal juga sesi-sesi dari kita supaya fokus dan lain sebagainya. Maka untuk yang mungkin hari ini belum terfasilitasi secara pertanyaan insya Allah kita punya wadahnya sebenarnya Bapak Ibu. Di mana? Di STB ya. Jadi mangga kalau yang mau akses pertanyaan lebih banyak, lebih panjang, lebih jauh, lebih dalam gitu ya. Nanti bisa masuk ke apa namanya grup STB atau akses menjadi keluarga STB, keluarga yang support titik balik. Nanti Ya, Kak Dira akan bantu ya proses daftarnya seperti apa supaya nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa disalurkan di sana insya Allah ya. Untuk itu mohon maaf amin. untuk yang tadi sudah resen ya. Ada beberapa orang, ada Ibu Nani kalau nggak salah, kemudian Ibu Devi, ada Pak siapa tadi ya yang belum sempat terakomodir pertanyaannya di pagi hari ini insya Allah. Kalau mau nunggu pekan depan insya Allah semoga Mas Masda bisa bersama-sama kita lagi. Insya Allah Tapi ya. kalau mau segera disampaikan nanti Kadira akan bantu terkait dengan pendaftaran STB-nya seperti apa ya. Mangga. Dan izin Mas Masda sebagai closing statement barangkali ada pesan-pesan penutup untuk bisa menguatkan materi kita pagi hari ini. Baik. Alhamdulillah, nih diberikan kesempatan lagi untuk closing statement. Saya akan gabungkan ya, ini antara psikologi dan Islamiyah yang biasa kita sebut dengan psikologi Islami. Maka pesan saya adalah satu nih, sahabat-sahabat semuanya, gitu ya. Terkait ujian kehidupan, ya, yang utama bukanlah tentang masalah yang datang ke dalam kehidupan kita. Karena pahami bahwasanya semua yang datang dari Allah pada dasarnya adalah baik dan dengan tujuan yang baik. Maka fokus kita bukanlah kepada masalah itu, melainkan respon apa yang bisa kita lakukan, respon terbaik apa yang bisa kita lakukan dalam menghadapinya. Dan respon terbaik itu, seperti yang kita sudah pelajari di awal, adalah bentuk kesabaran kita, di mana kita berusaha untuk tabah dan kendalikan diri ya dalam melakukan hal-hal yang Allah sukai dan kendaki di berbagai situasi. Ya, kalimat terakhirnya adalah maka fokuslah dengan apa yang kamu kendalikan dan janganlah kamu terlepas kepada ajaran-ajaran yang sudah kita terima dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup demikian, Kak. Fokus dengan apa yang kita bisa kendalikan. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, siap, nanti kita belajar lagi dengan Mas Masda. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Masda. Semoga sehat selalu, berkah ilmunya, dan insya Allah bisa terus membersamai kami lah ya, insya Allah ya. Amin ya rabbal Ya, alamin. amin. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu Ibu Bunda, terima kasih banyak. Nuga mau tutup dengan tiga informasi terakhir. Pertama, Nuga mau kembali buka peluang kontribusi. Nuga mau buka peluang sedekah lagi. Silakan Bapak Ibu Ibu Bunda. Karena mungkin hari ini dirasa banyak sekali manfaatnya dan sayang banget kalau berhenti di kita. Boleh Mm-mm. nanti diakses nomor rekeningnya. Seperti biasa boleh scan barcode atau salin nomor rekening titik balik di Bank BSI 71788677703 ya. Kemudian di bulan Februari tanggal 10 sampai 16 kita akan ada kelas Ramadan Total Upgrade. Nah, insya Allah kita akan sama-sama belajar di sini mempersiapkan tubuh dan jiwa gitu ya. Karena kalau Ramadan biasanya kita nyiapin niat, tapi badannya nggak disiapin ya, malah jadi berantakan tuh ya. Yang tadinya nggak pernah masuk, takjil, gorengan dan lain sebagainya itu jadi makin menambah kondisi tubuh kurang maksimal dalam menjalani Ramadan. Maka di kelas ini kita akan sama-sama belajar dan mempersiapkan Ramadan sebaik mungkin ya. Total upgrade pokoknya. Dan nanti insya Allah akan ada 30 hari pendampingan selama bulan Ramadan ya. Kemudian di hari Sabtu dan Ahad pekan depan kita akan ada kelas eksklusif kembali dengan tema filosofi sholat part ketiga ya. Part pertama kita bahas makna dari sholat, part kedua kita bahas bacaan dari sholat, part ketiga kita akan spesifik bahas sholat hajat. Hari ini mungkin kita sedang banyak hajat ya, sedang banyak keinginan, sedang banyak yang diinginkan untuk bisa kita raih ya, untuk bisa kita gapai. Tapi mungkin kok kayaknya jalannya belum kelihatan. Nah Allah kan kasih fasilitas namanya sholat hajat. Nah mungkin kita belum tahu caranya, atau sudah tahu caranya masih belum tepat. Silakan daftar, kita akan sama-sama belajar lagi di pekan depan ya. Jadi ada beberapa kelas Bapak Ibu Ayah Bunda silakan dipilih, silakan diikuti. Kalau nggak boleh rekomendasi ikut semuanya lah ya. Karena kita menghadapi Ramadan supaya bisa total upgrade-nya, semuanya kita bisa maksimalkan sebaik mungkin. Tubuh, badan, jiwa, niat, hati dan pikiran kita. Amin ya robbal alamin. Untuk itu
Oh, Bu Sri Mulyani sudah daftar tuh. Ayo, yang sudah daftar bolehlah bantu-bantu di kolom chat sudah daftar gitu ya, supaya makin ramai, makin banyak manfaat juga yang bisa kita terima ya. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu Bunda, terima kasih banyak sekali lagi. Sehat-sehat semuanya. Cuacanya juga lagi agak kurang menentu ya, masih dengan hujannya gitu ya, masih tiba-tiba panasnya nggak apa-apa. Kita syukuri, tapi kita sebaik mungkin jaga kondisi dan kesehatan kita. Untuk yang lagi sakit, semoga Allah segera sehatkan dan seluruh keluarga STB. Nuga titip doa dari teman-teman semua, dari teman-teman titik balik. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu Ayah Bunda titipkan ini selalu Allah kembalikan dalam bentuk keberkahan ya. Dan yang mau join STB mangga silakan, tadi Nuga udah spill ya. Silakan chat kehadirannya aja ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Mari sama-sama kita akhiri perjumpaan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nuga keduluan sama Bu Ratih dan Umu Adin nih. Nah, Insya Allah, barakallahu fikum. Sekian juga izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Terima semua. kasih Mas, barakallah. Nuhun Kang Sehat-sehat Nuga. selalu. Jadi, aduh, sampai ikut. Terima kasih, Bos. kasih ilmunya. Nah, Seru bagus. Aktivitas. Ya, sehat-sehat semua ya. Amin. Barokah. Alhamdulillah. Sama Heron, kasih. Ya Ustaz, Dirgi, Oke. sama-sama. Cantik titik baru. Sehat-sehat selalu. Lagi on cam. Amin.